Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa dan menjumpai Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program Bincang Kota. Nah, tentu saja semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Kembali lagi pada program Bincang Kota edisi hari ini, Senin. Tepatnya kita akan membahas satu tema yang pastinya luar biasa juga, masih seputar PMK. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai membedah fungsi dan tugas dari Satgas PMK. Untuk itu Tribun Timur telah mengundang narasumber yang sangat spesial yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan kita pada hari ini dan juga mungkin pertanyaan masyarakat ya, menginformasikan kepada kita semua terkait perkembangan kasus PMK yang ada di Sulawesi Selatan. Langsung saja sudah hadir perempuan cantik bersama kita hari ini. Ada Ibu Nurlina Saking selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kinan. Luar biasa, aduh saya sampai ini ya, saking cantiknya ibu kita satu ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Gimana mungkin perjalanan sebelum ke Tribun Timur? Macet atau gimana ibu? Ya, seperti biasa Kota Makassar sedikit lajunya pelan gitu. Ya. Pelan ya? Iya. Baik, untuk kabar sendiri Bu Lin gimana nih? Alhamdulillah hari ini sehat. Ya, senang dan terima kasih sudah bisa hadir ke sini, diberi kesempatan untuk bincang-bincang dengan Mbak Kinan, ketemu dengan masyarakat juga di sini. Oh, betul sekali. Tentu saja dalam program Bincang Kota ini menyapa Tribuners bersama Bu Kadis Provinsi Sulawesi Selatan hari ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kita akan membahas mengenai satu isu nih, Bu Kadis, yang memang isu PMK ini bukan lagi hal yang baru ya, karena memang sudah menjadi informasi yang sudah sampai di masyarakat. Dimana seperti yang kita ketahui Tribuners bahwa penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi keresahan bagi peternak dan juga pedagang hewan ternak. Mungkin Bu Kadis di awal pertemuan kita sebelum kita membahas mengenai Satgas ini boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait PMK ini sebenarnya seperti apa sih, penyakit yang seperti apa sih mungkin? Ya. Penyakit mulut dan kuku disingkatnya PMK ya. Betul. Jadi bertanya apa ya PMK? PMK itu penyakit mulut dan kuku, memang menyerangnya di bagian mulut dan di kaki, di kuku gitu. Dan ternak yang terserang itu seperti sapi, kerbau, domba, kambing dan babi. Jadi ternak yang istilahnya berkuku belah atau teracak. Jadi tidak semua ternak itu kukunya terbelah, seperti kuda kukunya tidak terbelah. Jadi dia tidak termasuk sebagai ternak yang rentan dengan PMK. Ya. Dan itu memang menyerangnya di mulut dan di kuku, seperti itu. Baik, tapi mungkin Bu Kadis sejauh ini seberapa besar sih mungkin dampak dari PMK ini khususnya mungkin di Provinsi Sulawesi Selatan? Iya, jadi memang PMK ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan kepada manusia, namun gangguan kesehatannya pada ternak yang terserang tadi dan cukup mengganggu karena penyebarannya sangat cepat. Sehingga ternak-ternak yang ada dalam radius 10 km saja bila ada yang terkena masih bisa terinfeksi karena misalnya virusnya ditiup oleh angin. Jadi PMK ini disebabkan oleh virus dan virusnya sangat kuat. Masih sampai 10 km masih bisa menginfeksi sehingga cepat sekali penyebarannya yang tadinya dalam waktu kurang dari 1 bulan dari 1 kabupaten menjadi 14 kabupaten kota dan sudah sekitar 2.400 ternak yang terkena. Oke, artinya pemerintah pun punya PR yang banyak ya terhadap beberapa hewan yang juga terjangkit PMK ini sendiri. Tapi sejauh ini dari 14 kabupaten yang tadi Bu Kadis sampaikan, yang mana sih paling banyak mungkin? Yang paling banyak saat ini adalah Jeneponto. Jadi sudah di angka 700, mungkin sudah lebih sekitar mungkin hampir 1.000 yang terjadi. Kemudian Takalar dan Ketiga Bone, yang lainnya masih kecil-kecil, semoga tidak berkembang gitu. Oke, tapi mungkin boleh diedukasi juga mungkin Bu Kadis, sebenarnya kalau penyakit mulut dan kuku pada hewan ini berawal atau pertama tuh faktor penyebabnya apa sih mungkin? Ya,
Jadi penyakit mulut dan kuku ini memang artinya virusnya sudah ada ya di permukaan bumi ini ada, tapi biasanya mulainya di suatu tempat yang virusnya kemudian mengganas di situ atau kena. Nah, untuk daerah-daerah yang belum ada biasanya karena perpindahan ternak yang rentan PMK ya. Jadi yang rentan PMK yang berkuku teracak tadi itu yang berpindah-pindah tempat, sehingga berpindahlah penyakitnya ke tempat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Iya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa virus yang terjangkit ini bisa menyebar juga? Iya, menyebar. Kalau sudah kena satu ternak, kemudian pindah ke suatu daerah, tidak lama kemudian di sekitarnya juga akan kena. Karena setiap menghembuskan nafas, karena itu keluar, jadi penyakit ini dikenal dengan airborne atau menular melalui udara. Nah, selain udara sih juga melalui leleran-leleran yang keluar dari ternak, kemudian masuk ke saluran air, ada ternak di sekitarnya kena. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah karena dia bisa melalui udara. Jadi dihembuskan oleh ternak yang sakit, kemudian dia bisa pergi jauh, dalam 10 km pun dari titik yang pertama itu dia masih aktif, virus itu masih aktif. Jadi kalau ketemu ternak lagi dan masuk dihirup oleh ternak yang ada dalam radius 10 km itu, dia bisa tertular juga, seperti itu. Ya. Oke, baik. Artinya untuk penyebaran ke hewan ini sudah pasti tak melalui oksigen ya, ataupun melalui udara. Udara, ya, maaf, melalui udara ataupun juga ketika bernafas hewan tersebut menghembuskan nafas. Nah, tapi kalau untuk impactnya ke manusia, apakah bisa menyebar juga mungkin, Bu? Ya, alhamdulillah penyakit mulut dan kuku ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Jadi manusia tidak terganggu kesehatannya meskipun mungkin sempat menghirup virus yang keluar dari ternak, karena kan ada di udara, kemudian peternaknya menghirup, itu tidak menimbulkan gangguan. Namun tadi yang virus yang ada di dalam saluran pernapasan manusia tersebut atau peternak tersebut bisa dia keluarkan. Misalnya dia pindah ke satu tempat, dia hembuskan nafas, keluar virusnya, bisa pindah ke ternak. Ada ternak, jadi virus ini bertumbuh pada ternak, berkembang pada ternak. Tapi kalau pada manusia tidak. Jadi dia hanya ada, tapi dia tidak memperbanyak dirinya. Dia hidupnya di ternak yang tadi itu, di ternak yang kukunya terbelah, sapi, kerbau, domba, kambing, babi. Iya. Jadi kalau masuk di situ dia memperbanyak dirinya. Jadi seperti menyebar ya? Iya, bukan menyebar tapi memperbanyak dirinya. Dia tempat hidupnya di situ. Jadi kalau dia hidup dia berkembang biak di situ. Sehingga banyak kalau mengeluarkan napas ada jutaan koloni yang bisa terbang, kemudian pindah ke ternak yang lain dan menginfeksi ternak yang lain, seperti itu. Oke, tapi apakah memang hewan-hewan yang sudah terjangkit PMK ini bisa sembuh juga, atau memang sudah pasti bakalan mungkin cacat atau seperti apa? Ini seperti apa mungkin, Bu Kadis? Iya, kalau kena pada ternak, kalau cepat diobati sebenarnya memang bisa sembuh. Kalau terlambat diobati, ini yang biasanya fatal karena kukunya bisa lepas. Kalau kukunya lepas, dia tidak bisa lagi ganti kuku. Iya, jadi akhirnya harus dipotong ternaknya. Namun kesembuhan pada ternak yang diobati itu masih bisa menyebarkan penyakit, jadi carrier. Kalau pada sapi, meskipun dia sembuh, dia tidak menunjukkan gejala sakit lagi, namun virus yang di dalam tubuhnya itu belum hilang. Dalam 1 tahun dia masih bisa memindahkan. Ya, kalau pada kambing masih bisa sampai 9 bulan. Jadi sembuh, tidak menimbulkan gangguan lagi pada diri ternak tersebut yang sakit, namun dia berpotensi menulari yang lain. Makanya pengobatan itu sebenarnya tidak dianjurkan. Sebaiknya kalau ternaknya kena, ya dipotong. Karena virus ini hidup pada makhluk hidup. Kalau ternaknya ini sudah dipotong, mati ya, itu virusnya juga ikut mati. Oh, artinya mungkin apakah memang bagus juga, maksudnya tidak ada impact kalau misalnya kita konsumsi nih ternak yang sudah terjangkit, itu gimana? Iya, jadi kalau misalnya ternaknya dipotong, terus kan dikonsumsi nih? Iya, dagingnya yang boleh dikonsumsi adalah daging, itu masih boleh dikonsumsi, tidak menimbulkan masalah. Tapi kepala, kaki, dan tulang-tulang panjangnya itu harus dimusnahkan karena tempatnya virus. Ya. Artinya untuk beberapa bagian yang tadi Anda sebutkan, mungkin Bu Kadis, itu tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.
Yang boleh dikonsumsi dagingnya. Dagingnya insya Allah aman untuk dikonsumsi. Baik, apakah mungkin untuk cara masak tetap seperti biasanya, mungkin pengelolaannya atau seperti apa? Kan maksudnya ini daging yang memang terjangkit PMK ya? Ya. Itu gimana? Ya sebaiknya memang pemasakannya yang sempurna ya. Jadi pasti ibu-ibu tahu bagaimana pemasakannya yang sempurna sampai matang betul. Ya virus itu memang tidak menyebabkan gangguan, tapi kalau dia masih ada dia bisa saja kalau dia pada saat cuci daging dia bisa berpindah. Nah kalau sudah dimasak sebenarnya sudah mati virusnya. Dengan pemanasan sudah mati virusnya. Namun kita perlu memasaknya dengan baik. Ya namanya juga ada virus ya. Ya untuk dimatikan juga ya. Iya. Baik. Nah khusus mungkin di Provinsi Sulawesi Selatan dengan hadirnya atau adanya PMK ini di beberapa kabupaten ya, Tribuners khususnya, apa sih mungkin langkah-langkah taktis yang dilakukan pemerintah, terkhusus mungkin Bu Kadis nih selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan di Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini seperti apa? Iya, pertama kali yang harus kita perhatikan begitu ada ternak yang sakit di satu tempat, maka tempat itu harus diisolasi, harus istilahnya sekarang di lockdown. Tidak boleh jadi lagi. Kita pakai bahasa pandemi ya. Iya, pandemi. Jadi ini mirip sebenarnya. Kalau kita melihat dulu COVID yang bisa berpindah, kalau COVID jarak 1,5 sampai 2 meter ya. Lewat dari situ insya Allah tidak lagi menginfeksi atau jarak aman. Nah kalau PMK ini sampai 10 km, ini yang mengkhawatirkan. Jarak jangkauannya cukup jauh. Oleh karena itu bila ditemukan satu kasus, maka di tempat itu harus lockdown. Tidak boleh lagi ada ternak yang keluar dari situ. Udara saja bisa memindahkan, apalagi kalau ternaknya yang berpindah. Kemudian tidak ada ternak yang masuk. Jangan dulu masukkan ternak ke situ karena di lokasi tersebut. Iya, karena kalau ada ternak baru yang rentan PMK yang tadi berkuku belah itu masuk, ibaratnya virus ini menemukan inang baru, menemukan tempat pemasakan virus baru. Jadi kalau ada induk lagi dia akan menginfeksi, ternaknya akan sakit, virusnya diperbanyak di ternak yang baru ini. Jadi ibaratnya inkubatornya atau tempat pemasakannya ada yang baru, semakin banyak virus. Nah, pertama itu tidak lagi ada lalu lintas ternak keluar ataupun masuk ke wilayah yang tertular, itu penting. Kemudian peternak harus atau pemilik ternak harus meningkatkan kegiatan desinfeksi, biosecurity-nya. Jadi melakukan penyemprotan dengan menggunakan desinfektan, bahan-bahan kimia yang bisa membunuh virus. Baik. Karena udara yang disemprotkan tadi itu kan mengandung virus. Kalau dilakukan desinfeksi, itu virusnya mati sehingga volume virus yang ada di udara ini berkurang. Kalaupun bisa pergi jauh mungkin sedikit sehingga bisa mati dalam perjalanan, tidak sempat ketemu ternak yang lain. Kemudian yang kita lakukan adalah pemotongan ternak yang sakit. Kita istilahkan pemotongan bersyarat karena ternaknya dipotong supaya halal, karena masih bisa dikonsumsi dagingnya. Jadi dagingnya masih bisa dikonsumsi. Jadi sebaiknya tidak perlu diobati, kita potong saja supaya cepat ini hilang virus yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan vaksinasi sama dengan COVID. Jadi masyarakat hampir divaksin. Sama ya? Iya, karena prinsip kerjanya sama. Ya, cuma membedakan tempat hidupnya. Jadi divaksin supaya yang sehat-sehat ini kebal. Kalaupun ketemu virus, dia tidak terinfeksi gitu karena imunitasnya sudah ada. Virus itu sama, prinsip kerjanya sama, cuma beda tempat hidupnya aja. Kalau COVID pada manusia, kalau virus PMK ini ya pada ternak yang tersebut tadi itu. Artinya bisa diversus nih. Iya. Oke, luar biasa sekali. Baik Bu Kadis, terima kasih banyak untuk informasi Anda. Nah, melanjutkan mungkin obrolan kita Bu Kadis, di samping PMK ini kalau kita lihat kan ada pekerjaan berat juga nih mungkin untuk Kadis dan mungkin seluruh sektor juga yang kita mintai untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus tersebut ini. Dengan data yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Jeneponto sebagai kabupaten yang terbanyak ya dengan kasus PMK ini, ke depan strategi apa sih yang sudah Bu Kadis siapkan nih bersama mungkin teman-teman di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menanggulangi kasus PMK ini yang tiada henti ya kalau kita lihat. Jadi tadi ada 4 langkah yang kita gunakan, ada desinfeksi,
pemotongan bersyarat, kemudian vaksinasi dan pengobatan. Pengobatan sebenarnya kita tidak terlalu merekomendasikan pengobatan mengingat akan ini. Jadi mungkin kita efektifkan di 3 langkah. Untuk melakukan 3 langkah ini termasuk yang keempat mungkin kita ganti pengobatan dengan pengendalian lalu lintas. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini kalau desinfeksi kita minta peternak melakukan secara mandiri. Walaupun ada bisa dilakukan. Iya, dia nyemprot-nyemprot sendiri tempat ternaknya disemprot supaya udaranya itu mati virusnya. Kemudian kita melakukan pengawasan lalu lintas, tentu dinas peternakan, dalam hal ini dinas peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan yang ada di kabupaten kota, tentu terbatas petugasnya untuk melakukan pengawasan. Itulah dibutuhkan bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain, sehingga dibentuklah Satgas PMK dari nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Di dalam Satgas ini ada banyak elemen, ada TNI Polri, ada dinas-dinas yang terkait, misalnya dinas perhubungan, mungkin juga ada dari Kesbangpol, ada dari inspektorat, karena nanti terkait tentu begitu ada musibah seperti biasanya tentu ada anggaran negara yang bisa dipakai untuk mensupport untuk pengendalian atau penanggulangan. Jadi kita butuh tidak bisa hanya instansi teknis menanganinya. Untuk vaksinasi mungkin kita butuh bantuan dari TNI Polri. Betul, ada kerjasama ya? Iya, betul. Pengawasan lalu lintas terutama dari TNI Polri sangat mendukung selama ini, selama ada kasus ini, sama seperti pada saat COVID ya, bagaimana TNI dan Polri turut memberikan dukungan kepada instansi teknis. Ini sama kejadiannya seperti itu. Dari TNI Polri kita mendapat dukungan, di daerah kan ada Babinsa, Babinkan Tipmas yang membantu di dalam pengawasan lalu lintas ternak. Karena ini yang paling penting, jangan lagi ada ternak yang berlalu lintas di daerah-daerah yang positif. Pada saat kita melakukan pemotongan bersyarat itu juga tidak mudah, karena tentu masih ada juga yang belum bersedia dipotong ternaknya, bisa saja ada masih ada negosiasi ya. Bisa saja ada hal-hal yang terkait dengan keamanan yang kita membutuhkan, dan instansi teknis mungkin bukan kewenangannya atau bukan domainnya. Kemudian dalam vaksinasi kita butuh juga bantuan dari TNI Polri, juga dari instansi-instansi terkait. Dinas Perhubungan juga akan sangat membantu dalam hal pengawasan lalu lintas, ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Artinya memang pemerintah sudah mempersiapkan beberapa cara untuk mengantisipasi dan menanggulangi PMK ini sendiri. Cuman mungkin memang to be a process, satu persatu dari langkah-langkah yang disiapkan akan dijalankan juga, Bu Kadis ya. Nah, mungkin seperti tema kita pada hari ini, membedah fungsi Satgas sendiri. Nah, di awal perbincangan kita tadi sudah membahas juga mengenai PMK Tribuners. Untuk kehadiran Satgas sendiri ini boleh dijelaskan dulu terlebih dahulu mungkin, Bu Kadis. Satgas ini mungkin dibuat atau dibentuk atas dasar seperti apa mungkin? Latar belakang berdirinya si Satgas ini nih, Bu Kadis. Jadi setiap ada kebencanaan, setiap ada wabah, kalau di kesehatan hewan itu biasanya dikenal dengan istilah wabah. Oke, wabah. Nah, kalau ada kebencanaan pasti ada satuan tugas yang dibentuk atau gugus tugas seperti pada saat COVID, karena banyak elemen-elemen yang dibutuhkan untuk turut di dalam penanggulangan kebencanaan yang terjadi. Sama dengan setelah ada PMK, kita membentuk, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Satgas, Satuan Tugas PMK dalam pengendalian PMK pada tanggal 28 Juni. Namun pada saat tanggal 28 Juni itu kan Satgas Nasional juga sudah terbentuk, dan pada tanggal 28 Juni itu ada struktur yang disampaikan oleh Satgas Nasional bahwa struktur Satgas harus linear dari nasional, provinsi, dan kabupaten supaya operasional. Sehingga Satgas pada kita revisi, itu direvisi pada bulan ini, baru saja selesai revisinya. Oke, berarti dibentuk pas kapan nih, Bu Kadis? Sebenarnya dari 28 Juni, kemudian ada revisi struktur. Berarti baru juga ya? Ya, 28 Juni, karena itu masih dalam bentuk kewaspadaan dini PMK. Supaya PMK tidak masuk, kita butuh bantuan elemen-elemen dari beberapa stakeholder, kolaborasi. Nah, tapi karena strukturnya tidak sesuai dengan nasional, itu harus disesuaikan karena harus operasional linear dari pusat, dari nasional, provinsi, dan kabupaten.
sehingga kita revisi baru selesai kemarin hari Jumat kemarin. Iya. Oke, baik. Ya. Nah, sebelum mungkin kita beranjak ke segmen kedua, masih melanjutkan dari fungsi tugas Satgas sendiri. Dengan hadirnya Satgas ini sendiri, mungkin Bu Kadis, apa sih yang akan mereka lakukan ke depannya untuk membantu meminimalisir ataupun percepatan ya dari kasus PMK ini sendiri di beberapa kabupaten? Sebelum kita membedah tugas-tugas yang lainnya nih. Secara umum mungkin Bu Kadis. Jadi Satgas, kalau Satgas provinsi sama dengan nasional, jadi lebih kepada pembinaan Satgas di kabupaten kota. Pembinaan. Yang sangat operasional adalah yang di kabupaten kota, karena Satgas ini sangat membantu terutama yang ada di desa, seperti dalam pemotongan bersyarat, pelaksanaan pengawasan lalu lintas, pelaksanaan vaksinasi. Mereka sangat membantu tim ini dari TNI Polri, dari perangkat desa. Kemudian kalau di tingkat provinsi memang ada laboratorium dari struktur yang ada di Kementerian Pertanian yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, itu masuk dalam satuan tugas PMK di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada karantina yang menjaga pintu pelabuhan, karena karantina domainnya lalu lintas, pengawasan lalu lintas antar pulau, mungkin sudah pernah dibahas juga sebelumnya. Kemudian ada laboratorium dari yang merupakan laboratorium yang menjustifikasi apakah ternaknya betul positif PMK atau mungkin negatif. Iya, seperti itu. Kalau yang di lapangan itu sangat terkait dengan lalu lintas, pengawasan lalu lintas, pelaksanaan pemotongan bersyarat, pengamanan, kemudian pelaksanaan vaksinasi, membantu di dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena masyarakat juga masih awam, meskipun di Indonesia sudah banyak viral juga informasinya, tapi mungkin penjelasannya belum detail, sehingga Satgas ini sangat fungsional di dalam membantu mensosialisasikan apa itu penyakit PMK, bagaimana menanggulanginya, dan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kontribusi masyarakatnya sendiri atau peternaknya sendiri di dalam penanggulangan PMK. Seperti itu. Betul, karena memang edukasi yang seperti ini dengan hadirnya Satgas dan beberapa fungsi yang kita akan lanjut bicarakan juga, ini menjadi informasi yang sangat penting untuk seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus lagi mungkin Bu Kadis ya bagi peternak, agar menjaga agar PMK ini tidak merajalela mungkin dan juga tersebar di mana-mana. Baik, terima kasih banyak Bu Kadis. Kita akan melanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jadi Tribuners jangan kemana-mana, karena seusai jeda berikut kita akan kembali membedah sebenarnya hadirnya Satgas ini dan fungsi serta kedepannya akan melakukan perencanaan apa saja dalam membantu pemerintah Sulawesi Selatan, terkhusus dalam menanggulangi isu PMK. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut dalam Bincang Kota. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kota, dan tentu saja di segmen kedua masih bersama saya Kinan Aulia dan masih bersama Ibu Kadis Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, masih bersama Ibu Nurlina Saking. Kita kembali sapa dulu, apakah semangatnya masih sama atau menurun atau semakin naik? Baik, Ibu Kadis masih semangat mungkin di segmen kedua? Masih semangat karena PMK harus segera pergi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ini kayaknya usir secara halus tagline Harus, ya, iya, harus. iya. Kalau perlu kita buat tagline Provinsi Sulawesi Selatan bersih dari Di PMK. betul. Iya. Luar biasa Bu Kadis Iya. kita. Baik Bu Kadis, kita akan melanjutkan obrolan kita masih terkait fungsi juga ya, kembali Iya. ke fungsi Satgas. Tadi mungkin sudah ada beberapa yang disampaikan Bu Kadis juga terkait fungsi dari Satgas. Nah, mungkin ke depannya Satgas yang dibuat ataupun juga dibentuk ini, kira-kira ke depannya planning-planning seperti apa nih yang akan para Satgas ini lakukan untuk meminimalisir hadirnya PMK sendiri, apalagi dengan beberapa fungsional yang sudah dimiliki. Silakan Bu Kadis. Iya. Jadi kalau Satgas misalnya di provinsi ada bidang pencegahan, baik. ada penanggulangan dan vaksinasi. Jadi ada bidang yang untuk penanggulangan penyakit dan vaksinasi, kemudian ada bidang data, teknologi, komunikasi, informasi dan edukasi, kemudian ada bidang dukungan kedaruratan, kemudian ada bidang surveillance, jadi yang pengamatan penyakit dan laboratorium. Jadi kalau untuk provinsi memang lebih kepada pembinaan atau pendampingan di lapangan. Namun kalau yang di kabupaten itu tentu di bagian penanggulangan dan vaksinasi sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian terkait dukungan kedaruratan itu lebih kepada bagaimana suplai logistik gitu untuk logistik penanggulangan. Iya. Kemudian data tidak kalah pentingnya, makanya harus ada bidang data. Yang mengelola juga ya? Iya, karena tentu informasi ternak yang sakit ada berapa, kebutuhan logistiknya seperti apa, itu memang harus betul-betul terdata dengan baik, mengingat nanti negara akan menyediakan anggaran untuk penanggulangannya. Jadi memang harus data dan informasinya harus tepat, kemudian bagaimana menginformasikan kepada peternak langkah-langkah yang harus kita lakukan, mengingat peternak ini kan sumber penghasilannya ya. Kemudian diminta oleh petugas atau pemerintah meminta untuk memotongnya karena kita harus menghilangkan atau menyelesaikan tempat hidupnya virus. Ini ternak kan bisa ada nilainya kalau dijual. Kalau dipotong kemudian. Jadi si peternak ini antara galau juga nih Bu Kadis. Iya, galau sekali. Mereka merasa bahwa akan kehilangan sumber pendapatannya. Iya. Namun negara pada saat ini siap memberikan bantuan. Jadi inilah yang dibutuhkan. Kenapa harus ada Satgas? Semua stakeholder yang terkait sesuai dengan kewenangannya akan memberikan sosialisasi juga, kemudian dukungan di dalam pelaksanaannya. Pada saat mau pemotongan bersyarat, belum tentu peternaknya mau, Ya, betul. karena hanya dagingnya yang boleh diambil. Disinilah disampaikan bahwa akan ada bantuan dari pemerintah berupa bantuan karena ternaknya dihilangkan, namun dagingnya masih bisa mendapatkan nilai. Nah, memberikan pemahaman ini kan terkadang tidak mudah. Betul. Bagi peternak juga Ada untuk tantangan menerima. juga. Iya, tantangannya juga cukup besar. Iya. Tapi mungkin Bu Kadis boleh sharing sedikit ceritanya. Biasanya mungkin ketika memberikan sosialisasi ataupun juga edukasi terhadap peternak nih yang mungkin masih awam, kan semua karakter orang beda Bu ya. Biasa mungkin Bu Kadis sendiri gimana nih mungkin dalam mengarahkan atau menyampaikan kepada masyarakat khususnya? Atau mungkin ada penolakan secara langsung? Ya, penolakan pasti biasa itu terjadi. Namun kita juga harus perlu mempelajari karakter masyarakat yang kita hadapi. Ada ibarat lain lubuk, lain ikannya, dan itu berlaku. Dikasih peribahasa ya. Iya, lain lubuk, lain ikannya berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Pasti karakter masyarakat itu berbeda. Ada yang mudah menerima karena mereka memang mudah mungkin menyerap informasi. Ada juga mungkin yang ada tipe-tipe kelompok masyarakat yang menunggu dulu, melihat dulu, mendengar, menerima iya, tapi mau melakukan belum tentu, karena kita lihat dulu, hitungan-hitungan dulu dampaknya seperti apa.
betul nggak ini kita diberi bantuan setelah ternak kita dihilangkan. Ini mereka menunggu dulu melihat ada role model dulu yang harus ada. Nah, ada. Jadi di kalangan masyarakat itu ada kelompok yang memang cepat, ada juga yang tagar gitu menolak. Iya, Ya banyak langsung menerima Iya. informasi. Jadi ada yang inovatif. Kalau yang inovatif itu kan begitu mendapatkan informasi, diberikan pengetahuan sedikit, mereka mudah berpindah, mereka mudah merubah mindsetnya, cara berpikirnya. Ada yang tunggu dulu deh, melihat dulu. Ada kelompok masyarakat yang melihat dulu. Ada memang yang tagar atau menolak. Nah, tentu pendekatannya pasti harus berbeda. Yang inovatif akan lebih mudah. Mungkin dengan keilmuan kita berikan, mereka cepat menerima. Kemudian yang harus menunggu, berarti kita harus cepat-cepat membuat role model untuk mereka. Kemudian yang tagar, yang menolak, kita harus mencari kenapa mereka menolak. Mungkin dari dinas yang membidangi fungsi peternakan tidak cukup, sehingga satgas yang lain, mungkin dari biasanya dari TNI atau Polri, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi ada pendekatan-pendekatan yang keamanan misalnya. Ini kalau penyakitnya terus berlanjut, tentu ancaman bagi negara kita. Kita tidak bisa mengirim lagi produk-produk kita ke luar negeri. Produk-produk yang terkait dengan peternakan atau pertanian. Ekspor ya? Iya, ekspor. Iya, karena tidak boleh dari negara yang tertular ke negara yang bebas. Tentu misalnya kayak jagung, kalau kita mau ekspor ke luar negeri, mungkin ditolak oleh negara yang ini. Jadi kerugian karena PMK bukan hanya karena pemilik ternak, tapi pihak-pihak lain atau stakeholder lain yang ada usaha di bidang yang terkait dengan peternakan juga akan mengalami dampaknya seperti itu. Jadi dampak ataupun impact yang dirasakan dari kasus PMK ini adalah si peternak maupun juga mungkin beberapa ternak yang juga tertager ya, yang tadi Ibu Kadis sampaikan juga, ataupun juga yang belum memahami ternyata pentingnya untuk memotong hewan ternak, sekalipun mungkin memang ada ruginya juga bagi si peternak. Tapi apalagi kalau kita melihat, sudah disampaikan juga oleh Bu Kadis bahwa sudah ada program bantuan yang juga nantinya akan diberikan kepada masyarakat maupun peternak. Baik, Bu Kadis, ini terima kasih banyak untuk informasi Anda, tapi melanjutkan obrolan kita terkait juga PMK ini sendiri, ataupun juga kasus PMK ya, dan juga Satgas yang sudah dibentuk. Kedepannya mungkin apa sih target dari Bu Kadis sendiri terhadap isu PMK, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa kabupaten yang ikut terjangkit nih Bu Kadis? Iya, kita berharapnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertambahan kasus ini berhenti ya, dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kita melakukan desinfeksi untuk mengurangi volume virus di udara, kemudian pemotongan bersyarat supaya tidak ada tempat tumbuhnya, kemudian kita vaksinasi yang sehat atau kita memblokir pergerakan virus. Nah, dengan demikian kita akan cepat pulih kembali hijau istilahnya, karena sekarang kita yang ada positif ini diistilahkan sebagai zona merah. Nah, kalau kita terus zona merah, peternak kita akan terpuruk karena mereka tidak bisa beternak. Kalau misalnya mereka mendatangkan ternak baru yang rentan PMK, itu akan tertular lagi. Jadi memang kita harus bergandengan tangan, berupaya semaksimal mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada 2.000 ternak ini segera selesai. Kalau bisa memang kita potong, karena akan ada bantuan dari negara. Kemudian yang sehat segera kita selesaikan vaksinasinya, karena kita tahu bahwa vaksinasi ini juga cukup menghentikan pergerakan penyakit. Oke. Berarti memang harapan dari Bu Kadis sendiri ke depannya adalah kolaborasi terhadap semua sektor yang juga ikut bertanggung jawab terhadap isu kasus PMK ini ya, mohon maaf. Nah, baik Bu, selain daripada target yang Anda tadi harapkan tidak terlalu lama ini, pastinya ya menjadi doa kita semua juga. Mungkin ke depannya Bu Kadis juga untuk inovasi yang akan Bu Kadis lakukan mungkin dari segi program ataupun juga termasuk Satgas ini ya, itu ada hal baru apa lagi yang dipersiapkan? Iya, jadi memang PMK ini menjadi ancaman peningkatan populasi ternak, karena selama ini program yang sedang digalakkan adalah
ada namanya inseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi ternak-ternak yang betina yang ada di daerah itu dibuntingkan, dicarikan jodoh, Bu, ya? Iya, dibuntingkan tanpa mendatangkan pejantan, tapi melalui kawin suntik. Jadi iya, jadi pejantannya ada di UPT atau di laboratorium yang menghasilkan sperma, kemudian dibekukan, kemudian nanti itulah yang dibawa ke daerah, disuntikkan diinseminasikan namanya, tapi bukan disuntikkan seperti suntik obat, tapi itu disuntikkan sebagaimana layaknya perkawinan jantan dan betina, tapi itu menggunakan alat. Itu inseminasi namanya, kawin suntik namanya. Dimasukkan sperma tadi itu yang beku tadi dicairkan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam rahimnya atau uterusnya betina. Betinanya akan bunting tanpa kawin dengan jantan. Nah, kalau ternak-ternak sapi ini kena PMK itu nggak bisa. Itu tidak bisa lagi diinseminasi. Tentu kelahiran akan menurun, populasi akan berkurang, sementara kebutuhan daging kita akan terus impor daging dari luar. Padahal Sulawesi Selatan ini adalah lumbun ternak. Jadi sebagai lumbun ternak, PMK harus segera kita selesaikan. Oke, apalagi dengan lumbun ternak yang menjadi tagline kita, banyak kebutuhan daging di luar sana yang juga Sulawesi ini menempati tempat terbaik mungkin, Bu Kadis ya. Sulsel itu urutan ketiga di Indonesia sebagai populasi ternak sapi potong, setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berarti ada harapan banyak orang di sini. Luar biasa. Artinya memang tugas PMK ini menjadi tugas kita bersama. Betul. Dan tentu saja dorongan dari pemerintah kota dan juga Ibu Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan. Baik, terima kasih banyak Bu Kadis. Tapi sebelum kita akhiri, kayaknya kurang nih kalau Tribuners nggak tahu juga mungkin sedikit latar belakang dari Bu Kadis kita ya. Jadi di samping kita udah tahu latar belakang hadirnya PMK ini, kita gali-gali sedikit tentang Bu Nurlina Saking, boleh ya? Boleh. Baik, Ibu, mungkin sebelum Anda mendapatkan amanah menjadi Kadis Peternakan dan juga hewan ya, Kesehatan Hewan di Provinsi Sulawesi Selatan, sebelumnya mungkin jenjang karir dari Bu Kadis sendiri seperti apa? Jadi saya sejak meninggalkan bangku kuliah, kebetulan saya dari selesainya di Institut Pertanian Bogor tahun 94, langsung sempat bekerja di Badan Pengkajian Teknologi BPP Teknologi yang dulu Pak Habibie dirikan, sempat bekerja di situ. Kemudian karena daerah membutuhkan dokter hewan, saya kembali ke Sulsel dan kemudian bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Sempat ditugaskan beberapa bulan, ada 10 bulan di Kabupaten Sopeng. Kemudian kembali ke provinsi. Ya, saya pernah di bidang Keswannya. Kemudian terakhir itu sebagai kepala unit pelaksana teknis pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak. Jadi pelihara ternak, pelihara sapi, kambing, kerbau. Jadi paham sekali tentang kehidupan hewan-hewan tersebut Baik. Kemudian pada tanggal 20 Juni, saya baru saja belum cukup 2 bulan, 20 Juni itu diberi amanah sebagai kepala dinas, dan ini menjadi catatan pertama kalinya di Sulawesi Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang perempuan. Luar Jadi biasa. memang kita tepuk tangan dulu mungkin boleh? Boleh. Luar biasa. Ada tantangan ada tantangan dan juga apresiasi pastinya. Insya Allah. Baik, luar biasa. Dan saya sebagai host perempuan di sini juga sangat senang nih ada yang mewakili perempuan tentu saja dalam pimpinan sebagai Kadis Peternakan dan juga Kesehatan Hewan. Tapi terlepas dari itu, Anda sebagai dokter hewan, kenapa sih mungkin Bu Kadis bisa diceritakan secara singkat Anda tertarik untuk mengurusi hewan ataupun mungkin mengilmui tentang kesehatan hewan? Itu apa mungkin menariknya? Iya, menariknya karena kita tahu bahwa salah satu kebutuhan untuk perkembangan otak mulai dari balita itu, dari dalam kandungan lah misalnya, itu sangat membutuhkan protein hewani untuk pertumbuhan otak. Jadi protein hewani ini menjadi salah satu pendukung dari pertumbuhan otak dan kecerdasan otak manusia. Kemudian unik kan, hewan ini kalau sakit tidak bisa bicara apa-apa,
Beda kalau manusia kita tahu dia sakit kepalanya, dia pegang kepalanya. Kalau hewan dia nggak bisa menyampaikan Rasa apa yang sakitnya, sedang ya. dia alami. Sehingga ini dibutuhkan suatu kemampuan untuk menilai hewan yang ada di depan kita atau ternak yang ada di depan kita itu sedang sakit apa, dan itu sedikit-sedikit seperti peramal yang tentu peramal yang disertai Ada kisah dengan uniknya, ya. iya, peramal yang disertai dengan sebuah keilmuan. Jadi bukan meramal asal meramal, tapi harus adalah dasar ilmunya. Bagaimana tahu misalnya kalau ada pasien datang, sebelum sampai ke depan kita, sebenarnya prognosa kita atau dugaan kita sudah harus ada sebelum masuk ke ruang tunggu. Dari jauh kita sudah bisa melihat karena Dari jauh nih udah bisa diterawang ya sakitnya. Diterawang Diterawang. dari jauh. Iya, seperti itu Oke. yang menarik ya, menarik Iya. karena kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa bicara, tapi kita hanya bisa tahu bahasa tubuhnya, Betul. kemudian tahapan-tahapan diagnosa atau pemeriksaan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ternak atau hewan yang ada di hadapan kita itu sakitnya seperti apa, dan itu yang menarik. Kita juga harus memperlakukan hewan itu secara manusiawi. Jadi ada namanya animal welfare. Jadi bagaimana kesejahteraan hewan itu harus menjadi tujuan utama di dalam pelayanan kesehatan hewan maupun di bidang peternakannya ya. Jadi tidak boleh memotong asal main potong aja yang menyakiti, harus mematikan dalam waktu hitungan detik karena dia nggak boleh menderita kesakitan sebelum mati. Kemudian pada saat kita menyuntik, misalnya karena sakit harus ada tindakan menyuntik, kita harus pastikan bahwa dia tidak melukai. Iya, kalau dia berontak atau kita harus menghandlenya dengan sangat hati-hati atau dengan sangat manusiawi gitu ya, manusiawi karena jangan karena mau disuntik kemudian kita pukul karena dia melawan dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik dunia hewan itu karena dia tidak bisa bicara, tapi kita harus memberikan pelayanan kepada hewan. Ya, seperti itu. Artinya memanusiakan hewan itu juga menjadi pokok utama ya. Apalagi mungkin Bu Kadis kita pada hari ini memang memiliki keunikan, memiliki ketertarikan sendiri dalam keunikan dalam merawat ataupun juga sebagai dokter hewan dalam mengambil jurusan kemarin itu, Bu. Tapi sampai saat ini mungkin yang terakhir sebelum kita closing statement, apa sih yang Bu Kadis rasakan ketika mendapatkan amanah sebagai Kadis, dan ini mencetak sejarah nih, Bu. Perempuan pertama itu di samping pasti rasa senang dan bangga, ada rasa tantangan. Nah, kedepannya mungkin bagaimana Bu Nurlina Saking ini dalam menghadapi tantangan kedepannya sebagai perempuan ya? Sebagai perempuan tentu kita mengenal sekarang istilah pengaruh utamaan gender. Jadi bukan hanya terkait dengan jenis kelamin, tapi terkait dengan kepemimpinan atau misalnya suatu bidang tidak memandang jenis kelamin, tapi di mana perempuan bisa menunjukkan sebuah ketangguhan bahwa perempuan dengan laki-laki itu pada prinsipnya setara, iya. Dalam hal-hal tertentu ya, ada hal yang memang perempuan dan laki-laki tidak setara, misalnya dalam rumah tangga tentu ada suami, ada istri, tentu pengaruh utama gender tidak berlaku di situ. Di mana dalam kepemimpinan seperti dalam kepemimpinan Muslim juga tentu tidak bukan berlaku kesetaraan, tapi di dalam hal aktualisasi diri dan kemampuan menghadapi suatu kegiatan, saya kira kita bisa menunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Kemudian yang paling kan kita punya prinsip, kita punya panduan di dalam menjalankan tugas. Kemudian yang terkait dengan dunia kedokteran hewan, kesehatan hewan dan peternakan, ada istilah manusia meringa, satwa sewaka. Berarti bila ternak sejahtera, maka manusia sejahtera. Itu menjadi prinsip di dalam menjalankan tugas. Bagaimana kita manusia ini berbuat untuk dunia peternakan, dunia kesehatan hewan, tapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Tentu semua kemampuan, semua daya pikir, daya tenaga itu dicurahkan untuk itu, untuk kesejahteraan manusia. Kalau kesejahteraan manusia sudah menjadi suatu tujuan, tentu amanah yang diberikan tidaklah menjadi suatu hal yang sulit, terlalu berat, ya, seperti itu. Tapi menjadi Kadis peternakan menurut Bu Nurlina sendiri berat? Tentu tidak mudah, apalagi sebagai orang pertama. Tidak mudah sebagai orang pertama karena belum ada role model sebelumnya. Role model sebelumnya. Tapi pasti kedepannya harus bisa dong. Insya Allah, karena
dukungan, ada banyak yang Betul. siap mendukung, dan kita ada rambu-rambu yang kita harus ada SOP yang harus dijalankan. Saya kira kalau kita menjalankan SOP dan dukungan dengan semua stakeholder yang ada, kabupaten kota juga mendukung, saya kira tidak ada yang berat ringan berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Okay. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan situasi ini, kami yang di provinsi tidak punya wilayah. Teman-teman di kabupaten yang punya wilayah yang menghadapi langsung situasi ini, kami memberikan support, kami mendorong spiritnya, semangatnya. Kami halo-halo dari provinsi, tapi mereka yang betul-betul menggunakan melihat fisik juga di lapangan. secara langsung di lapangan. Itu. Tugas kami di provinsi seperti itu. Jadi kasih bakar-bakar semangat, halo-halo, apa yang dibutuhkan, apa yang bisa kami bantukan dari provinsi, seperti itu. Mungkin hanya dengan menelpon menanyakan keadaan di sana itu sudah menjadi suatu membakar semangat mereka. Betul. Untuk tetap bersemangat, bersemangat menghadapi, karena ini tidaklah mudah. Mungkin sedikit lebih sulit dari COVID karena virusnya memang lebih tahan di alam. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurlina Saking. Ini luar biasa sekali ya Bukadis, kita pada hari ini bukan hanya membahas isu PMK, tapi juga motivasi tentang perempuan nih nyampe juga nih kayaknya Bukadis. Baik, yang terakhir mungkin sebagai closing statement kita, apa harapan Bukadis tentang perkembangan isu PMK yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan kedepannya mungkin pesan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Ibu Nurlina Saking. Iya, untuk warga Sulawesi Selatan, mari kita hijaukan kembali Sulawesi Selatan, membuat PMK ini pergi dari bumi Sulawesi Selatan dengan saling bahu-membahu. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan, bagaimana tidak memindah-mindahkan ternak, bagaimana kita mendesinfeksi wilayah kita, kemudian bagaimana kita mau divaksinkan ternak kita karena petugasnya sudah siap, dan bila memang musibah ini kena, bagaimana kita mau dengan ikhlas melakukan pemotongan bersyarat, insya Allah negara akan memberikan bantuan. Jadi kalau kita bersatu, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sulawesi Selatan kembali hijau, karena kita adalah lumbung ternak dan marwah ini harus kita pertahankan, seperti itu. Terima kasih untuk semua masyarakat atau stakeholder di bidang peternakan yang telah mendukung kegiatan penanggulangan PMK ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keridhaan atas apa yang kita lakukan dan menjadi amal jariah bagi dunia kita dan akhirat kita, insya Allah. Seperti itu. Amin, luar biasa. Iya. Itulah mungkin closing statement yang sangat luar biasa sekali ya, sampai membuat kita sangat apresiasi banget untuk Ibu Nurlina Saking. Kita berikan tepuk tangan aplaus yang paling meriah buat Ibu. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ibu Kadis, Ibu Nurlina Saking untuk waktu dan juga kesempatan mengedukasi, menginformasi, dan juga sudah ada menyemangatinya ya di akhir-akhir. Semoga isu ataupun juga kasus ya, tepatnya kasus PMK ini memang bisa segera berakhir, bahkan Sulawesi Selatan bisa menjadi kota yang bebas ataupun juga tidak ada lagi PMK yang ada di Sulawesi Selatan, setidaknya meminimalisir ataupun juga berkurang, sehingga posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung ternak ini bisa terus berkembang dan peternakan yang ada di Sulawesi Selatan makin terus maju terus ya pastinya ke depannya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, ada Ibu Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Nurlina Saking, atas waktu dan juga kesempatannya pada program Bincang Kota. Semoga ke depannya juga Provinsi Sulawesi Selatan dengan peternakan bisa semakin maju dalam ekspor maupun juga impor. Untuk itu, sampai bertemu lagi pada program Bincang Kota berikutnya. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.